Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNP Kimia tahun 2024. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal nomor 6 tentang elektrokimia ya. Ini ada 5 poin ya, A, B, C, D, E. Kita mulai dari poin A terlebih dahulu. Suatu sel galvani yang terdiri dari 2,5 reaksi sebagai berikut reaksinya. Ini masing-masing ada E0 setengah reaksi. Kemudian konsentrasi masing-masing ion pada sel galvani tersebut adalah 0,1 molar dengan volume larutan masing-masing adalah 100 ml. Soal poin A ini ditanya zat yang berperan sebagai anoda sama zat yang berperan sebagai katoda. Untuk menentukan mana anoda mana katoda, teman-teman harus mengetahui dulu konsep-konsep berikut, bahwa dalam katoda atau di katoda itu terjadi reaksi reduksi, sementara di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Nah, bagaimana kita menentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi? Maka kita lihat data enol rate-nya. Enol rate itu adalah potensial standar reduksi. Semakin besar enol rate atau semakin positif, maka semakin mudah ia mengalami reduksi. Pada soal, terdapat 2,5 reaksi, ya bisa kita lihat, dan kedua reaksinya ini merupakan reaksi reduksi ya, ditulisnya dalam reaksi reduksi. Dari mana tahu? Dari elektronnya berada di reaktan. Kalau elektron di reaktan itu pokoknya reduksi ya. Artinya E0 yang ada di sini itu adalah E0 reduksi dari masing-masing setengah reaksi. Kalau kita lihat E0 rate-nya, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 0,8 ya. 0,8 ini lebih besar, maka reaksi yang atas ini mengalami reaksi reduksi. Jadi tidak usah kita otak-atik karena ini udah reaksinya reduksi. Sementara yang bawah ini harusnya yang mengalami oksidasi. Bentuk reaksinya gimana kalau oksidasi? Ya tinggal kita balik saja. Produk jadikan reaktan, reaktan jadikan produk. Seperti ini. Nah, kalau reaksi dibalik nanti E0-nya pun juga berubah. Jadi E0 yang reaksi ini sama aja dengan minus 0,77 volt. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa reaksi reduksi itu yang Ag+, oksidasi yang Fe2+. Sekarang kita tentukan siapa anodanya dulu ya. Anoda itu berarti yang ada di reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi terjadi di anoda, berarti yang oksidasi kan Fe2+ ya. Elektrodanya itu adalah Pt. Di sini udah ditulis. Berarti yang berperan sebagai anoda itu adalah Pt. Kemudian soal kedua, masih poin A. Zat yang berperan sebagai katoda adalah, katoda itu kan terjadi reduksi nih. Yang mengalami reduksi itu Ag+ menjadi Ag. Nah, berarti elektrodanya adalah yang Ag ya, yang padat ya. Elektrodanya adalah Ag, berarti ini jawabannya. Begitu. Jadi kalau tidak dispesifikan elektrodanya apa, maka biasanya yang menjadi elektroda itu adalah fase padat dari setengah reaksi yang terjadi. Sekarang kita lanjutkan soal poin berikutnya. Soal poin B. Nilai ESEL pada suhu sebesar 25 derajat Celcius adalah sebesar, ya kita diminta untuk menghitung ESEL. ESEL bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan Nernst seperti ini, di mana dia sama dengan E0 sel. E0 selnya adalah potensial sel standar. Kita hitungnya nanti dari E0 ini kedua ini. Dikurangi RT per ZF ln Q. Q itu adalah perbandingan konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. R itu konstanta, T ini suhu dalam Kelvin, Z ini adalah koefisien elektron pada reaksi sel ya. F ini adalah konstanta Faraday yang nilainya 96500 atau 96485. Berarti untuk menghitung E-sel ini kita harus tahu dulu E0 selnya berapa. Di sini kita menentukan E0 dulu. Di poin sebelumnya kita sudah tahu bahwa reaksi yang atas, yang Ag ini reduksi, sementara yang ini adalah oksidasi.
Sehingga dapat kita tuliskan ya, Ag plus tambah elektron menjadi Ag, ini nolnya adalah 0,8 volt. Kemudian yang reaksi satunya yang oksidasi itu adalah Fe2 plus menjadi Fe3 plus ditambah elektron. Nolnya ini menjadi minus ya, karena ini dibalik reaksi. Minus 0,77 volt. Kemudian kita totalkan, ini akan menjadi reaksi sel ya. Jadinya Ag plus ditambah Fe2 plus menjadi Ag ditambah Fe3 plus. Ini bisa langsung ditambahkan karena elektronnya sudah setara, sama-sama 1. Jadi nanti elektronnya saling menghilangkan, sisa yang ini ya. Kemudian yang bermuatan ini fasenya adalah aqueous. Yang Ag-nya ini solid. Nah, akibatnya apa? Dari sini kita bisa hitung NO selnya. Ini reaksi sel ini kan hasil dari penjumlahan kedua reaksi ini. Kalau dua reaksi saling dijumlahkan, maka NO juga saling dijumlahkan. Berarti NO selnya adalah 0,8 ditambah minus 0,77. Ini akan sama dengan 0,03 gini ya. Kemudian dari reaksi ini kita juga bisa menghitung Z. Z itu tadi adalah koefisien elektron. Ini koefisiennya masing-masing 1 ya, ya berarti Z-nya adalah 1. Beres berarti untuk NO sel dan juga Z. R itu kan konstanta, kita tulis saja sekalian. R-nya adalah 8,314. T suhunya di sini dimintanya 25 derajat Celcius, itu kalau kita jadikan Kelvin 298 Kelvin. Kemudian F-nya, F ini konstanta Faraday, kita pakai 96485. Selanjutnya kita akan menganalisa Q. Dari reaksi sel, ini ya reaksi selnya ya, kita udah tahu siapa produknya, kita juga sudah tahu siapa reaktannya. Berarti Q itu bisa dituliskan sebagai konsentrasi produk pangkat koefisien. Produknya kebetulan adalah Fe3 plus sama Ag. Karena Ag solid, maka tidak dimasukkan dalam Q ya. Untuk reaktannya itu adalah Ag plus sama Fe2 plus. Selanjutnya kita tinggal masukkan konsentrasi masing-masing ion. Di soal dibilang konsentrasi masing-masing ion pada sel galvanik tersebut adalah 0,1 molar. Berarti Fe3 plus ini 0,1, Ag plus 0,1, Fe2 plus juga 0,1. Oh, ini kita punya 0,1 dibagi 0,1 kali 0,1. 0,1, 0,1 coret, sisa 1 per 0,1. 1 per 0,1 itu 10. Ini ya. Tinggal terakhir kita hitung E selnya. Kita masukkan aja ke dalam rumus persamaan Nernst. E sel sama dengan NO sel. NO selnya kita punya 0,03 minus RT, R-nya 8,314, P-nya 298 per Z-nya 1, F-nya 96485. Dikali ln Q, Q-nya adalah 10. Dari sini kita bisa hitung, selnya akan ketemu sebesar 0,03 dikurangi 8,314 dikali 298, kemudian dibagi 1 kali 96485 dikali ln 10. Ini hasilnya ya. Hang on. Bentar ya, ini kenapa E selnya minus ya? Coba saya cek dulu perhitungannya apakah sudah benar. A few moments later. Oke, saya sudah cek perhitungan, sepertinya sih tidak ada yang salah. Cuman kalau hasilnya E selnya itu adalah minus, artinya sel ini tidak menghasilkan listrik begitu. Jadi kemungkinan kesalahannya ada pada reaksinya. Berarti reaksi ini kebalik ya.
Oke, berarti kalau kebalik kita jawaban poin A ini berarti salah tadi ya? Well, ini supaya sel galvannya bekerja, E-selnya kan harus positif. Nah, untuk membuat E-sel ini positif, itu simply tinggal kita balik saja, reaksinya yang dibalik ya. Jadi ini reaksinya dibalik, artinya sekarang kita perlu merevisi jawaban kita yang A tadi, tapi sebelum ke yang A, kita bereskan dulu yang ini ya. Oke, kita ulang dari sini. Tadi kan ternyata misalnya ketemu negatif, maka kita cek perhitungannya, ternyata dari perhitungan juga tidak ada yang salah. Berarti yang salah adalah di persamaan reaksinya, yaitu kebalik. Tadi kita awalnya Ag-nya yang reduksi, Fe-nya yang oksidasi. Nah, sekarang kita balik ya. Sekarang Ag-nya itu yang oksidasi, Fe-nya yang reduksi. Nah, kita cek ya. Kita hitung ulang. Kita hitung NO selnya dari reaksi yang pertama oksidasi, terus yang kedua reduksi. Dari oksidasi kita dapat Ag menjadi Ag plus elektron, ini E0-nya. Karena ini reaksi yang dibalik dari yang diketahui di soal ya, berarti E0-nya juga perlu diubah, yang diubah tandanya. Seperti ini. Kemudian yang reduksi, nah justru ini reaksi yang bawah ini tetap tidak kita ubah-ubah karena dia sudah dalam bentuk reduksi. E0-nya tetap positif ya, plus 0,77. Seperti ini. Nah, tinggal reaksi selnya kita totalkan. Ag tambah P3 plus menjadi Ag plus ditambah Fe2 plus. Aqueous, ya ini aqueous juga. Nah, yang Ag itu solid. Kemudian E0 selnya bisa kita hitung, minus 0,8 ditambah 0,77. Sebenarnya angkanya sama kayak yang tadi, cuman ini ada tanda minusnya, minus 0,03 volt. Ini E0 selnya. Kemudian dari reaksi ini, koefisien elektron adalah 1 ya. Jadi Z-nya 1, F-nya tetap 96,485, R-nya adalah 8,314, suhunya adalah 25 derajat Celcius, itu adalah 298 Kelvin. Begini. Selanjutnya kita cari Q-nya. Untuk mencari Q, sama kayak yang tadi, produk dibagi reaktan. Cuman sekarang karena reaksinya dibalik ya, produknya jadi ada 2. Ag plus dikali Fe2 plus dibagi Fe3 plus. Konsentrasi masing-masing ion tetap sama sesuai di soal, yaitu 0,1. Nah, ini sisanya 0,1/1, hasilnya 0,1 Q-nya gitu. Selanjutnya tinggal kita hitung E-selnya. Masukkan ke persamaan Nernst. E0 selnya adalah ini, minus 0,01, minus 0,03, dikurangi R-nya 8,314, suhunya 298, Z-nya 1, F-nya 96485, dikali ln Q. Q-nya kan adalah 0,1 ya. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan E-sel itu, kita pakai kalkulator ya, minus 0,03 dikurangi 8,314 kali 298 dibagi 1 kali 96485 dikali ln 0,1, hasilnya adalah, nah sekarang positif ya hasilnya ya, 0,0291. Terus di sini 0,0291 volt. Jadi nilai E-sel pada suhu sebesar 25 derajat Celcius adalah 0,0291 volt. Nah, ini baru make sense. Nah, berarti
Karena ternyata hasil perhitungan ESA-nya tadi negatif kan, berarti asumsi kita di awal di poin A itu kebalik. Jadi kita perlu revisi dulu ya. Awalnya tadi kan AG plusnya yang reduksi, terus Fe yang oksidasi. Ternyata setelah dihitung ESA-nya ketemu negatif, maka perlu kita balik kan. Nah sekarang Ag-nya kita ubah jadi oksidasi, Fe-nya itu yang reduksi. Kayak gitu. Sesuai dengan konsep sel galvanik atau elektrokimia, katoda itu terjadi reaksi reduksi. Berarti yang ini yang katoda ini reduksi itu kan Fe. Fe elektrodanya sudah disebutkan di soal PT. Oh, berarti katodanya adalah PT kayak gitu. Kemudian di anoda terjadi oksidasi. Yang oksidasi adalah Ag. Berarti elektrodanya adalah ya Ag itu sendiri. Itu ya. Jadi tadi kebalik. So, ya ini yang benar ya harusnya, yang A. Yang ini yang B. Sekarang kita lanjutkan ke soal C. Yang ditanya adalah nilai tetapan kesetimbangan reaksi tersebut pada suhu 25 derajat Celcius adalah sebesar. Oke, kesetimbangan itu sama juga pakai persamaan Nernst. Jadi konstanta kesetimbangan itu sama aja Q ya sebenarnya, tapi ketika E selnya 0. Nah, kalau disusun ulang jadinya seperti ini nih. Tinggal kita tuliskan saja. Tadi E0 selnya sudah kita hitung ya, E0 selnya minus 0,03. Kita masukkan E0 selnya minus 0,03 sama dengan R-nya 8,314 kali suhunya 298 per Z-nya 1, F-nya 96485 dikali ln K. Nah, untuk mencari K ini kita akan pakai fitur shift solve di kalkulator ya. Jadi untuk K di persamaan ini, kita akan misalkan X di kalkulator, nanti kita cari X-nya. Kita tuliskan dulu persamaannya, minus 0,03, sama dengannya pakai alfa. Kita tulis saja 8,314 dikali 298, 1 kali 96485 dikali ln. Nah, ini kita kasih X. Tinggal kita shift, solve, kita cari berapa nilai X-nya. X-nya ketemu 0,31. Ya, berarti ini adalah nilai konstanta kesetimbangannya ya. 0,31. Kita lanjut ke poin soal berikutnya. Soal nomor D, konsentrasi ion Fe3+ setelah sel galvanik tersebut menghasilkan arus tetap sebesar 100 mA selama 1 jam adalah berapa molar? Oke, berarti kan kita perlu ini ya, reaksi yang kedua ini ya. Ini kan tadi setelah kita periksa selnya, Fe-nya yang mengalami oksidasi kan. Sorry, Fe-nya yang mengalami reduksi kan. Berarti reaksinya tetap ini. Kita tuliskan dulu aja. Fe3+ tambah elektron menjadi Fe2+. Nah, nanti kita pakai mula-mula reaksi sisa pakai skema MRS. Di mana di sini mula-mula itu konsentrasinya 0,1, volumenya 100. Berarti kita tuliskan sini aja. Mol mula-mula Fe3+ itu adalah 0,1 dikali 100 mili jadikan liter, jadinya 0,1 juga. Itu 0,01 mol. Kita masukkan aja ke sini ya, mula-mula ya, 0,01. Nah, nanti berapa yang bereaksi tergantung dengan arus yang dihasilkan. Nah, sebenarnya apa hubungan arus yang dihasilkan ini dengan reaksi? Hubungannya adalah arus yang dihasilkan itu sebanding dengan mol elektron yang bereaksi gitu ya. Jadi kita hitung dulu mol elektronnya. Mol elektron akan sama dengan sesuai rumus ini ya, I itu arus, T itu waktu. Arus listriknya 100 mA, jadi kalau kita jadikan ampere dibagi 1000 jadi 0,1. Kemudian waktunya ini kan 1 jam, kita jadikan detik. Jadi 3600 dibagi
0,96485. Mol elektron yang akan ketemu sebesar 0,1 dikali 3.600, sorry, tiganya ketinggalan, dibagi 96485. Ini adalah mol elektronnya 3,73 kali 10 pangkat minus 3. Berarti ini mol elektron yang bereaksi ini adalah 3,73 kali 10 pangkat min 3. Ini berkurang berarti ya. Fe-nya juga akan berkurang sebanding dengan koefisien elektron. Karena ini sama-sama 1 koefisiennya, maka dia akan berkurang sama. Kayak gini. Sehingga sisanya adalah di sini 0,01 dikurangi 3,73 kali 10 pangkat minus 3. Ini ya. Ini adalah mol Fe3+ akhir. Yang kita cari adalah konsentrasi Fe3+ akhir. Ya, tinggal kita hitung aja konsentrasinya. Ini berarti konsentrasi itu kan sama dengan mol dibagi volume kan. Molnya kita pakai yang ini nih. 0,01 dikurangi 3,73 kali 10 pangkat minus 3. Ini nanti tinggal kita masukkan kalkulator bisa. Dibagi volumenya. Volumenya 100 mili kita jadikan liter, jadi 0,1. Kita hitung dulu ya. Kita masukkan 0,01 dikurangi 3,73 kali 10 pangkat minus 3 dibagi volumenya 0,1. Kita peroleh konsentrasi akhir dari Fe3+ setelah menghasilkan arus 100 mA selama 1 jam adalah sekian, 0,0627 molar. So, konsentrasi ion Fe3+ setelah sel galvanik tersebut menghasilkan arus tetap sebesar 100 mA selama 1 jam adalah 0,0627 molar. Yang tadi awalnya adalah 0,1 molar. Soal berikutnya, kapasitas maksimum sel tersebut adalah, nah ini kapasitas maksimum ya. Kapasitas maksimum itu dapat didefinisikan sebagai muatan elektron total dari awal hingga setimbang. Jadi sebenarnya di sini kita harus mencari dulu nih kondisi setimbang dari masing-masing konsentrasi dari ion-ion ini, baru nanti kita masukkan untuk menghitung mol elektron. Mol elektron kita pakai untuk menghitung muatan elektron total, begitu. Jadi kita mulai dulu dari menganalisa keadaan kesetimbangan ya. Reaksi yang kita gunakan adalah reaksi sel. Ag+ menjadi Ag, Fe3+ jadi Fe2+. Tadi ingat, yang ini adalah oksidasi, yang ini adalah yang reduksi. Berarti reaksi selnya adalah Ag tambah Fe3+ menjadi Ag+ ditambah Fe2+. Kayak gini ya. Tinggal kita tuliskan M, R, S. Kita masukkan data mula-mula. Ini Ag, kita abaikan saja karena dia solid, nanti nggak masuk ke konstantan kesetimbangan. Yang kita masukkan Fe3+, Fe3+ kan awalnya adalah, ini sama ya semua ion ya, 0,1 ternyata. 0,1, 0,1, 0,1 berdasarkan yang diketahui di soal. Nah, reaktan kan akan semakin berkurang, produk makin bertambah. Jadi kita misalkan aja Fe3+ ini minus X, berarti Ag+-nya itu ketambahan X, Fe2+-nya juga ketambahan X. Itu konsentrasi akhir atau setelah setimbang Fe3+ adalah 0,1 dikurangi X
Ag plusnya adalah 0,1 ditambah X, Fe2 plusnya adalah 0,1 ditambah X. Langkah selanjutnya adalah masukkan ke konstanta kesetimbangan. K itu kan sama aja dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Fe2 plus produk ya, per konsentrasi Fe3 plus, begini. Nah, nilai K atau konstanta kesetimbangan kan sudah kita hitung di bagian poin C ya. Kita lihat lagi, ini dia, K-nya adalah 0,31. Kita masukkan ke sini, 0,31 sama dengan konsentrasi Ag. Nah, konsentrasi Ag kita pakai yang ada di bagian S di skema MRS ya. Jadi ini 0,1 plus X dikali yang Fe2 plus 0,1 plus X juga. Kemudian Fe3 plusnya 0,1 minus X. Nah, kita cari nilai X-nya dulu dengan shift solve. Kita pakai shift solve ya, 0,31 sama dengan 0,1 ditambah X, sama di kalkulator dimisalkan X juga, dikali, ini kan 0,1 plus X juga ya, kita ganti kuadrat gini aja. Kemudian yang bawah ini adalah 0,1 dikurang X. Shift solve kita akan dapat 0,0383. Nah, ini adalah X. Ini ya. Nah, X ini adalah perubahan konsentrasi. Nah, langkah selanjutnya kita adalah menghitung perubahan molnya. Menghitung perubahan mol Fe3 plus saja ya. Nah, ini nggak masalah nih, mol Fe3 plus, Ag plus bebas. Berarti perubahan molnya adalah ini perubahan konsentrasi dikali volume. X dikali volume. Volumenya adalah 100 mili ya. Jadi perubahan molnya akan sama dengan 0,0383 dikali 0,1 liter. Kan 100 mili sama aja 0,1 ya. Sehingga perubahan molnya adalah 0,0383 dikali 0,1. Jadinya 3,83 kali 10 pangkat min 3, atau kita dalam desimal bisa tuliskan 0,00383 mol. Ini ya. Ini adalah mol Fe3 plus yang bereaksi. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung mol elektron. Mol elektron yang terlibat di sel galvani ini. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai salah satu reaksi ya. Kita akan pakai reaksi Fe3 plus karena tadi kita ngitungnya nih mol Fe3 plus. Tapi sama aja kalau mau pakai Fe2 plus atau Ag plusnya. Berdasarkan reaksi ini, koefisien Fe3 plus kan 1, koefisien elektron juga 1, artinya mol elektron sama dengan mol Fe3 plus. Berarti mol elektron sama dengan 0,00383 mol. Terakhir kita akan menghitung muatan elektronnya ya. Jadi kita akan ubah mol elektron ini menjadi muatan elektron. Gimana itu caranya? Caranya adalah seperti ini. Kan F itu konstanta itu 96485 ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap 1 mol elektron itu setara dengan 96485 Coulomb. Atau Coulomb itu setara dengan ampere second ya. Nah, jadi ini 1 mol elektron itu setara dengan sekian ampere second, 96485 ampere second. Berarti kalau untuk 0,0383 mol gimana tuh? Ya tinggal kita kalikan kan dengan molnya. Mol ini kita kalikan dengan 96485. Jadinya muatan kita simpulkan Q aja ya.
muatan elektron ini akan sama dengan 0,00383 dikali 96485. Nah, muatan elektronnya akan ketemu sebesar, kita hitung dulu, 0,00383 dikali 96485. Ini ya, 369,54. Satuannya coulomb atau ampere second ya. Nah, di soal ini kita dimintanya milliampere hours. Berarti gimana tuh konversinya? Nah, konversinya adalah 369,54, ini kan ampere, jadikan miliampere berarti dikali 1000, terus second ke hour, itu kan dibagi 3600. Nah, untuk jadikan ampere second jadi mAh, dikali 1000 dibagi 3600 ya. Nah, ini nanti akan ketemu sebesar, kita hitung dulu ya. Nah, ini hasilnya, 102,65 milliampere hour. Oh, kapasitas maksimum sel yang ada di soal ini adalah 102,65 milliampere hour. Ini dia jawabannya ya. Oke, soal ini sekaligus menutup pembahasan soal nomor 6 dari OSNP Kimia tahun 2024. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.